Saha menenteng satu kotak berisi mainan kereta api untuk Ezar. Ia menekan bel pintu dengan segala rasa tak terdefinisikan. Ia rindu anaknya, tapi juga ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan ketika membayangkan dirinya akan bertemu Alea. Sosok wanita berjilbab membuka pintu untuknya. Tak bertemu beberapa waktu tak membuat Alea lupa akan aroma parfum Saha. Tentu ia begitu merindukan sang suami. Namun ia bersikap datar, seperti seseorang yang hanya asal mengenal. Saha mengamati Alea yang terlihat lebih kurus dari yang terakhir ia lihat. Tak ada lagi kerinduan menggebu seperti yang dulu ia rasakan. Semua terasa asing. Alea mempersilahkan Saha masuk. Ia biarkan laki-laki itu bercengkrama dengan Ezar. Terlihat jelas Saha begitu merindukan Ezar. Bayi lucu itu juga tertawa bercanda dengan sang ayah. Ikatan ayah dan anak tak akan begitu saja pudar. Aldebaran ingin bicara dengan Saha, meminta ketegasan laki-laki itu untuk memperbaiki rumah tangganya dengan sang putri. Ia juga ingin memastikan bahwa Saha tak akan menggantung status Alea seperti ini. Tinggal terpisah bukan solusi terbaik. Namun Aldebaran menahan diri. Ia beri kesempatan pada Alea dan Saha untuk saling bicara. Alea dan Saha masih saling diam. Alea menunggu Saha membicarakan urusan rumah tangga mereka. Tapi laki-laki itu seolah enggan berinisiatif lebih dulu. Ia menjalankan kereta mainan di depan Ezar yang tengah tengkurap. Melihat bayi yang begitu ceria dan menggemaskan itu, tentu keduanya berpikir bahwa mereka tak ingin mengorbankan kebahagiaan sang anak demi keegoisan mereka. Ezar masih terlalu kecil. Ia tak akan pernah bisa memahami permasalahan yang tengah mendera rumah tangga orang tuanya. Bahkan Alea pun baru bisa mencerna dan memahami perpisahan orang tuanya setelah cukup dewasa. Aku ingin bicara. Alea berinisiatif berbicara lebih dulu. Saha meliriknya. Sesungguhnya ia masih kecewa pada sang istri. Posisinya di kampus begitu sulit. Gosip antara dirinya dengan Kezia belum sirna. Ia masih menyalahkan Alea yang datang ke kantin dan mengumbar aibnya di muka publik. Silakan, balas Saha datar. Sebenarnya aku menunggu kamu inisiatif bicara. Tapi sepertinya kamu gak ada itikat untuk segera menyelesaikan masalah kita. Saha terdiam sejenak. Bukan itu, aku rasa kita belum siap untuk benar-benar bicara. Aku siap. Aku ingin ketegasan. Aku tahu, aku juga bersalah. Aku akan memperbaiki. Tapi aku juga tidak bisa berjuang sendiri. Mata Alea terlihat sayu. Saha masih membisu. Ia persilakan Alea untuk bicara lebih dulu. Aku tahu, aku mungkin terlalu sibuk dan mengabaikanmu. Aku memutuskan untuk batal ikut Fashion Week di Australia. Dan itu bukan keputusan mudah. Tapi aku tahu, keluarga jauh lebih penting dari pekerjaan. Aku limpahkan sebagian pekerjaan pada Zahra. Aku ingin lebih banyak waktu bersama keluarga. Saha tercenung. Ia mengamati bayinya yang tengah merangkak meraih kereta mainan. Mungkin untuk saat ini, masalah ada di kamu. Di hatimu sudah ada sosok lain, dan di matamu dia lebih baik dariku. Aku gak tahu apakah kamu masih mencintaiku atau tidak. Atau memang dari dulu kamu tak pernah mencintaiku. Satu hal yang aku yakini, sampai kapanpun, aku selalu kurang di matamu. Dan kamu masih terus mencari yang sempurna. Saha menoleh ke arah sang istri. Mereka saling menatap tanpa suara. Serangkaian kejadian di masa lalu kembali membayang. Laki-laki itu teringat kala Alea dengan agresif menggodanya dengan status-status WhatsApp yang ia atur hanya untuknya. Ia teringat akan sikap manja Alea saat awal menikah dan usahanya belajar memasak serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Lalu bayangan Alea kecil yang ceriwis dan menyebalkan mengisi sebagian memorinya. Kisah mereka terukir begitu saja. Ia terbayang bagaimana dulu ia memuja wanita itu dan tergila-gila padanya. Lalu perlahan,
Rasa jenuh dan lelah mendera. Ia berusaha kembali memupuk rasa itu. Rasa di mana ia begitu mengagumi wanita itu dan mencintainya. Aku tidak menjalin hubungan dengan siapapun, dan tidak ada orang lain. Jangan memperkeruh suasana. Aku tidak bertanya apapun soal itu. Aku hanya mengatakan bahwa di hatimu sudah ada orang lain. Apa itu salah? Bibir Saha terkatup. Saha akui, saat ini ia benar-benar merasa di titik jenuh. Keduanya menatap Ezar. Bayi itu masih anteng memainkan kereta api mainan. Tak peduli kedua orang tuanya tengah bersih tegang. Ada luka yang begitu perih dan seolah tumpukan jarum tumpah lalu menusuk-nusuk hati Alea. Begitu sakit. Jika saat ini memutuskan untuk mengalah dan menurunkan egonya, itu semata untuk kebaikan bersama, terutama Ezar. Aldebaran bisa merasakan ketegangan antara Alea dan Saha yang juga belum menemukan titik temu. Ia mengajak Saha bicara empat mata. Sebagai seorang ayah, Saha tidak akan pernah ikhlas jika Alea disakiti oleh laki-laki yang notabene adalah suami sendiri. Di sini Alea sudah banyak mengalah. Ia mengorbankan impiannya. Apa kamu tidak bisa menghargai itu? Tolong jangan gantung status anak saya. Kalau kamu memang tidak lagi menginginkannya, lepaskan dia secara baik-baik. Tapi jika kamu masih ada itikat baik untuk memperbaiki rumah tangga kalian, perlakukan anak saya dengan baik. Cintai anak saya dan hargai dia. Satu peringatan keras meluncur. Aldebaran menatap sang menantu dengan serius. Ia tak bisa lagi berdiam diri karena tak ada ketegasan yang ditunjukkan oleh Saha. Saha berpikir mendalam. Ia tak ingin rumah tangganya berakhir begitu saja. Dari hati yang terdalam, ia masih ingin mempertahankan Alia dan Ezar. Ia tak sampai hati jika bayinya harus merasakan pahitnya hidup karena perpisahan kedua orang tuanya. Saha menurunkan ego. Ia mendatangi Alia kembali, menatap wanita itu meski tatapan itu tak lagi sama seperti dulu. Alia pun merasakan ada banyak yang hilang. Pulanglah bersamaku. Rumah sangat sepi karena tak ada kamu dan Ezar. Saha bicara tenang. Alia tahu, masalah tak akan selesai jika keduanya terus berlarut dalam keegoisan. Meski hatinya sudah teramat sakit dan bahkan tak lagi merasakan pendaran cinta dalam sorot mata sang suami. Wanita itu pun luluh. Ia bersedia pulang bersama Saha meski keadaan sudah jauh berbeda. Aldebaran menengahi keduanya. Kesepakatan diambil. Saha tak akan lagi melayani curhat perempuan lain. Tak akan berpaling. Dan akan memperlakukan Alia dengan baik. Sedangkan Alia akan mengurangi jam kerjanya. Dan akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Alia memutuskan untuk tak lagi menggunakan jasa Delia karena ia ingin mengurus pekerjaan rumah tangga sendiri. Jika nanti membutuhkan bantuan, ia bisa menggunakan jasa asisten paruh waktu. Semua masalah seolah telah selesai dan menemukan solusi terbaik. Namun ketika mereka berada dalam satu mobil untuk kembali ke rumah, Alia merasakan semua tak lagi sama. Laki-laki itu tak lagi sama. Alia tak punya pilihan lain. Ia berusaha untuk tetap kuat dan tak akan lagi mengharapkan cinta Saha. Hanya pada Allah ia pasrahkan segalanya. Bukan karena ia lemah. Ia tahu setiap manusia berhak diberi kesempatan untuk memperbaiki. Ia akan melihat usaha Saha. Jika memang laki-laki itu tak lagi memperjuangkannya, ia akan berjuang sendiri untuk kebahagiaannya dan Ezar. Dear Diary. Aku dan Ezar kembali ke rumah. Rumah yang dulu penuh cinta, tapi kini serasa tak bermakna. Aku jalankan tugasku. Aku mengurus anak, rumah, dan menyiapkan segala keperluan suamiku. Aku tak peduli sikapnya berubah lebih dingin dan hanya berkomunikasi seperlunya. Pihak kampus memindahkan Kezia ke universitas lain karena gosip kedekatan mereka semakin santer terdengar. Sepertinya dia menyalahkanku dan menuduhku sebagai biang keladi atas kegagalannya terpilih menjadi dosen yang mewakili universitas untuk studi banding ke universitas di Sydney. Ya, sejak aku datang ke kantin dan menegur mereka, karir Saha terhambat. Tak sekedar menyedihkan, tapi juga menyakitkan.
ketika seseorang yang dulu begitu manis kini serasa asing. Selalu kuyakinkan hatiku bahwa Saha yang sekarang bukan lagi Saha yang aku kenal. Dia seperti orang lain. Cinta yang dulu membara, kini lenyap tanpa sisa. Terkadang aku seperti wanita yang bodoh. Aku memilih diam kendati kutemukan bil pembelian produk skincare dan tas wanita tanpa pernah barang itu sampai padaku. Aku juga diam kalau aku pergoki Kezia menelponnya malam-malam. Bukan aku membiarkan. Aku pernah bertanya apa hubungan mereka sebenarnya. Saha selalu berdalih mereka hanya berteman. Kupilih untuk menyimpan luka ini sendiri. Setiap orang tuaku bertanya keadaanku, aku selalu menjawab bahwa aku baik-baik saja. Mungkin semesta meneriakiku bodoh, atau justru mengatakan aku perempuan paling sabar, kuat, atau apapun itu. Tidak. Aku bukan wanita kuat. Menjadi kuat hanyalah pilihan, karena aku takkan bisa meminjam kaki orang lain untuk berdiri. Satu hal yang membuatku bertahan adalah aku teringat akan perkataan ustazah yang selalu memberi materi kajian setiap 2 kali seminggu. Ketika suami tengah berada di persimpangan atau jauh dari Allah, maka sebagai istri, kita harus berusaha untuk merangkulnya dan menggandeng kembali ke jalannya. Aku tak tahu apakah usahaku berharga di matanya atau dia tak akan pernah bisa menghargainya. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik. Sepertiga malam aku selalu bangun. Ku ambil air wudhu dan bermunajat padanya. Entah berapa banyak air mata yang mengalir untuk mendoakannya agar suamiku yang taat agama dan mencintai keluarga kembali seperti dulu. Aku mengajaknya sholat malam dan mengaji bersama. Terkadang ia menolak dengan alasan mengantuk. Terkadang ia menurut. Mungkin saat ini tingkat keimanannya ada di titik rawan. Ia kembali mudah tergoda akan pesona wanita lain yang ia nilai jauh lebih sempurna dari istri yang sudah halal. Aku kembali teringat akan perkataan ustazah. Laki-laki yang selalu memandang perempuan lain lebih segalanya dari sang istri. Bisa jadi permasalahannya bukan di istrinya, tapi di suami yang tak bisa menjaga pandangan. Tidak ada sesuatu yang abadi. Waktu berganti. Bahkan siang dan malam selalu bergantian menyapa bumi. Begitu juga manusia. Sesungguhnya ia makhluk yang paling tidak konsisten dan seringkali berubah. Orang bisa berubah kapanpun. Hati selalu menjadi sesuatu yang memiliki 2 sisi. Rapuh dan tangguh. Ia pun bisa berbolak-balik tanpa kita tahu akan bermuara di dermaga yang mana. Aku hanya mencoba ikhlas meski aku masih jauh dari kata itu. Aku masih percaya akan ada satu titik di mana ia lelah berkubang dalam kenikmatan semu. Meski aku juga tak berharap. Namun aku yakin, Allah telah menuliskan skenario terbaik. Belakangan ini, dia sedikit menghangat. Dia kembali menyentuhku setelah sekian lama kami tidur saling memunggungi. Dan aku tak akan mundur, kecuali dia yang memintaku mundur. Aku tak tahu entah sampai kapan aku bertahan. Namun saat ini, hatiku jauh lebih tenang setelah aku pasrahkan segalanya pada Allah. Biarkan Allah yang membalas untuk lisan dan tindakan yang telah menyakiti. Biarkan Allah yang mengganti untuk setiap bulir benih yang menitik. Alea menutup diarinya lalu melirik Saha yang sudah terpejam. Kedua sudut bibirnya tersenyum. Senyum yang selalu ia lengkungkan sebagai penutup luka yang masih menganga. Alea berjanji untuk tak akan menangis lagi, kendati terkadang ia langgar janji itu. Ia yakin, waktu akan mengobati semuanya dan mengembalikan Saha seperti dulu. Erlan memasukkan kunci pintu ke dalam lubang lalu membuka pintu pelan. Ia melirik Kezia yang tertidur di sofa sedangkan layar televisi masih menyala. Erlan baru saja pulang lembur. Ia bekerja di usaha sepatu dan tas handmade milik temannya. Ia bertugas memasarkan sepatu dan tas handmade itu ke toko-toko atau memasarkan online. Erlan juga yang mengurus segala terkait pemasaran dan penjualan sepatu dan tas itu lewat website, media sosial, maupun official store di berbagai situs belanja online. Ada asisten yang membantunya. Sejauh ini ia menikmati pekerjaannya. Setidaknya sang istri bisa sedikit menghargainya dan tak lagi menyebutnya pengangguran.
Kezia membuka mata. Diliriknya Erlan yang melangkah menuju dapur. Gemercik air keran terdengar merdu. Laki-laki itu mencuci tangan lalu melangkah menuju kamar dan berganti pakaian. Setelah itu, ia duduk di sebelah Kezia yang menatapnya datar. Lembur lagi. Erlan mengangguk. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan dan menyodorkannya pada Kezia. Hasil lembur 3 hari ini. Bisa buat beli bumbu dapur. Kezia tak menerimanya. Aku sudah ada. Itu buat Mas saja. Buat uang bensin. Tukas Kezia datar. Kenapa kamu gak mau menerima? Dulu kamu selalu menyindirku yang tak juga mendapat pekerjaan. Setelah aku kerja, kamu gak mau menerima uang dariku. Erlan menatap Kezia tajam. Hasil kerja kamu gak cukup, Mas. Aku udah punya tabungan. Lebih baik Mas simpan sendiri. Kezia memalingkan wajahnya. Sesungguhnya ia sudah tak lagi nyaman tinggal seatap dengan Erlan. Aku baru bekerja, Kay. Usaha temanku juga belum besar. Jadi wajar jika penghasilanku juga belum besar. Aku bekerja semua buat kamu, Kay. Kenapa kamu gak pernah bisa menghargaiku? Kezia menghembuskan nafas. Justru karena aku menghargai, makanya aku gak mau merepotkan Mas. Lebih baik uangnya Mas tabung kan? Nada bicara Kezia terdengar ketus. Erlan menyadari sifat Kezia sudah jauh berubah dan semakin kesini, istrinya selalu saja memancing pertengkaran. Apapun yang ia lakukan selalu salah di mata Kezia. Kenapa kamu berubah seperti ini, Kay? Aku sudah bekerja keras dan aku juga berusaha untuk tak lagi terlalu mengekangmu. Tapi kenapa kamu semakin semena-mena? Apa ini karena Saha? Kamu masih berhubungan dengannya? Tatapan Erlan tak henti mengawasi sang istri. Harus berapa kali aku bilang, aku gak ada hubungan dengan Saha. Mas masih saja posesif. Wajar aku cemburu. Aku bisa merasakan hati kamu sudah tak lagi utuh buat aku, Kay. Kezia menghela nafas pelan. Iya, sikap Mas yang terlalu posesif membuatku muak. Aku ingin bercerai darimu, Mas. Tidak akan. Erlan segera menyela dengan suara lantang. Aku tidak akan melepaskanmu, Kay. Tidak akan. Erlan beranjak dan melangkah menuju kamar. Ia bisa terlihat gahar di mata Kezia. Ia bisa menjadi begitu galak. Namun ia juga manusia yang hatinya terkadang rapuh. Ia menyadari bahwa ia terlalu mencintai Kezia. Dan ia takut kehilangan wanita itu.